Bismillahirrahmanirrahim. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan NBF Mawi, tentunya membahas seputaran burung perkutut ya. Langsung saja teman, di sini saya mau membahas kenapa perkutut bodol kenapa macet produk ya, ataupun perkutut rontok bulu kenapa macet produk. Nah, ini kita bahas bersama-sama sesuai pengalaman saya yang saya lakukan, saya terapkan di kandang NBF Mawi. Oke teman, langsung saja. Seperti biasa teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah untuk mendapatkan notifikasi saya. Nyalakan lonceng subscribe Anda supaya video-video terbaru saya muncul di beranda Anda. Kita belajar bareng, sharing bareng demi kemajuan peternakan kita. Oke teman, kenapa perkutut rontok bulu itu tidak produk ataupun manjat produk ya? Yang pertama yang jelas, sepengetahuan saya, sepengalaman saya di kandang ternak saya, masalahnya satu, asupan makan yang kurang ya, asupan makanan yang kurang, pemahaman tentang karakter burung yang kurang, asinan yang tidak sesuai ya. Kok bilang begitu bagaimana mas? Saya itu ternak 3 tahun lebih ya, saya ternak Januari 2018 ya, 3 tahun lebih sedikit. Ini perjalanan ternak saya itu belum pernah saya itu peternakan saya mengalami macet sampai 1 bulan lebih ataupun 2 bulan ya. Jadi alhamdulillah perkutut saya itu produk sepanjang tahun ya. Kalau pas bodol bagaimana mas? Pas bodol pun ya produk, cuman produknya agak terhambat. Biasanya anakan turun dari sarang sudah bertelur lagi, nah itu anakan umur 3 minggu lebih, 4 minggu baru bertelur. Cuma produksinya agak mundur sedikit itu saja, nggak manjat nggak apa ya. Nah, itu yang jelas asupan makanan kurang, dicatat ya supaya diingat, asupan makanan kurang. Asupan makan di tempat masan apa? Dari dulu saya cuma pakai empur ayam dan millet saja, nggak pakai yang lain ya. Sedangkan asinannya saya kasih seperti biasa, saya kasih di beranda saya asinan pakai batu bata merah yang ditumbuk halus, dikasih garam dan empon apa saja ya, seperti jahe, kunir, kencur dan daun saga kalau ada. Kalau nggak ada ya kasih aja daun katu juga nggak masalah ya. Itu intinya untuk peradangan dan pencernaan ya. Pahami karakter burung, karena apa? Nggak dikicau, nggak di anggungan. Burung bodol atau burung rontok bulu itu burung akan mengalami sedikit kesakitan ya, akan mengalami fase yang beda. Jadi disinilah kalau kita tidak bisa menangani dengan sesuai, maka perkutut kita akan macet produksi ya. Sekali lagi kita harus pandai-pandai memahami karakter burung kita supaya apa? Supaya kita paham akan kemauan burung perkutut tersebut sehingga reproduksi tidak macet ya. Pahami karakternya bagaimana ya, memahaminya bagaimana mas ya. Anda harus sering di kandang, Anda harus sering memantau perkutut Anda ya. Saya kerja mas, itu urusan Anda. Kalau Anda tanya ke saya itu ya sering saya ceritakan, di kandang itu sehari 5, 6, 7 sampai 8 jam. Bahkan malam saya itu habis sholat isya itu biasanya di kandang sampai tengah malam ya. Itu keseharian saya ya. Makanya saya ya sedikit paham akan kemauan perkutut saya ya. Jadi itu saja. Yang pertama, asupan makan, pengertian kepada burung dan asinan yang kurang tepat itu akan menghambat menyebabkan perkutut kita macet di saat rontok bulu ya. Perkutut produksi kita macet di saat perkutut kita bodol ataupun rontok bulu. Nah, pengertian
pemahaman terhadap perkutut bodol yang sangat perlu diperhatikan ya. Ini sangat perlu diperhatikan karena kalau Anda nggak tahu ya, Anda nggak paham, saya yakin perkutut Anda akan macet produksi di saat rontok bulu ya, akan macet. Kalau nggak macet malah stres. Stresnya bagaimana? Bertelur, keadaan bodol bertelur tetapi tidak mau mengkerami ya, bertelur tapi tidak mau mengkerami. Nah ini juga masalah juga. Nah itu kejadian bagaimana Mas, ataupun peristiwa yang bagaimana Mas, pemahaman yang bagaimana Mas? Ya kita tengok ke pandang perkutut kita. Ketika perkutut kita bodol, secara otomatis bulu besar akan jatuh ya kan, entah bulu sayap ataupun bulu ekor. Anda lihat, Anda perhatikan, ketika si jantan atau betina itu posisi di sarang ya, mungkin kalau baru bertelur betinanya yang di sarang kan, jantannya yang di bawah. Ketika ada bulu jatuh pasti diambil, nah, entah bulu sayap entah bulu ekor, itu jatuh diambil. Anda perhatikan betul-betul. Nah diambil, dibuat ke sarang. Nah ini kalau menurut saya sangat amat mengganggu sekali. Karena apa teman? Ketika perkutut itu proses naik turun mengangkat bulu tadi tidak bisa dipungkiri. Nah, bulu yang dibawa naik ini akan sering jatuh, ya, akan sering jatuh. Kalau nggak jatuh pun akan ada bodol bulu baru lagi, akan ada bodol bulu lagi. Tapi yang saya amati di kandang saya, itu bulu yang diangkat naik itu sering jatuh. Nah, disinilah yang harus kita cermati, ya. Teman-teman pasti tahulah, kalau Anda peternak perkutut, Anda sering mengamati ketika bodol pasangan yang jantan itu sering naik turun ngambilin bulu yang jatuh itu, ya kan? Nah, di sini kuncinya. Kuncinya bagaimana, Mas? Ketika kutut bodol ngangkatin bulu naik turun secara terus menerus, ini kalau bisa bulu bodol tersebut kita ambil ya. Kenapa Mas kalau kita nggak diambil? Kalau kamu nggak ambil, bulu yang akan naik turun di bawah, naik turun terus ini akan mengakibatkan stres pada burung tersebut. Burung kecapean, naik turun bawa bulu satu saja ini, bawa naik turun lagi, bawa naik turun lagi. Nah ini akan mengakibatkan burung perkutut tersebut stres dan tidak mau mengengkrami telurnya. Akhirnya yang angkram yang betina saja, jantan cuma aktivitas terus. Nah ini akan menyebabkan burung tersebut stres sehingga tidak mau mengengkrami telurnya ya. Jadi ini pokoknya ketika bulu tersebut jatuh segera ambil ya. Bulu ketika perkutut kita bodol yang betina angkrem, kok ada bulu besar jatuh, langsung ambil. Jatuh langsung ambil. Nah kita cek di sarangnya, itu posisi sarangnya sudah bagus atau belum. Maksud saya posisi sarang itu sudah ada alas daun cemara atau yang lainnya, Anda pakai rumput atau lainnya. Kalau sudah bagus, benar-benar bagus, kita ambilin bulunya itu, kita buang. Jangan sampai ada bulu besar di kandang perkutut tersebut. Karena apa? Ya itu tadi, kalau diangkatin jantannya naik turun terus, akhirnya akan menimbulkan perkutut tersebut stres dan macet produksi. Dan ini kesalahan fatal yang sering dilakukan peternak. Karena apa? Pengamatan yang kurang efektif. Saya yakin itu, karena saya pun dulu mengalami hal itu dan saya biarkan, dan akhirnya terjadilah macet produksi. Ya, oke teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi intinya perkutut bodol, perkutut rontok bulu itu tidak macet produksi selama kita tahu karakter perkutut tersebut, selama kita bisa memenuhi kebutuhan pakan, kebutuhan asinan, dan memahami karakter burung tersebut ya, kemauannya bagaimana kita bisa tahu, sehingga burung tetap nyaman dalam keadaan sakit badan yang rontok bulu tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dari Henry Emawi, ingin kutut, sampai patut.